Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 76. Tiffany Wang diam-diam terpesona. Derek melihat Randa menyerang ke arahnya. Jadi dia lekas meninju dahi Randa. "Ah!" teriak Randa. Lalu orangnya terbang ke belakang dan matanya seperti dapat melihat bintang-bintang. Bang! Kepala Randa terbentur ke dinding dan mengeluarkan suara yang keras. Kemudian, Randa tergelincir dari dinding ke lantai. Belakang kepalanya juga memercikkan darah, sehingga membuat dinding menjadi merah. Saat ini, wajah Randa sangat pucat. Dia tergeletak di lantai seperti anjing yang hanya tersisa setengah hidupnya dan tidak dapat melawan lagi. Tiffany sangat kaget ketika melihat Derek memukul ketua geng macan sampai terluka parah dengan satu tinjuan. Dalam hatinya berpikir, Derek yang selalu dianggap pria tak berguna ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui orang. Sayangnya Cindy tidak ada di sini. Jadi dia tidak bisa melihat kehebatan suaminya dengan matanya sendiri. Banyak orang mengira bahwa geng macan sangat hebat. Tapi mereka semua terlihat seperti sekelompok semut ketika di depan Derek. Saat pertama kali dia mengetahui bahwa Neil yang dibunuh oleh geng macan, Tiffany mengira bahwa Derek tidak ada harapan untuk balas dendam. Sekarang dia baru tahu geng macan yang membuat orang takut itu menjadi sangat lemah di hadapan Derek. Saat ini, rasa kagum dalam hatinya terhadap Derek seperti aliran sungai yang terus mengalir. Derek tidak terburu-buru membunuh Randa pada saat ini, melainkan melepaskan tali di tangan dan kaki Tiffany. "Derek, apakah ada masalah dengan kalian karena membunuh begitu banyak orang?" tanya Tiffany dengan takut setelah dilepaskan. "Ada apa? Leo yang membunuh mereka. Siapa yang berani ikut campur jika Letnan Jenderal membunuh sekelompok orang jahat?" tanya Derek. "Baiklah, jika baik-baik saja. Cepat bawa aku pergi dari sini karena tempat ini sangat menakutkan." Tiffany melihat mayat-mayat yang tersebar di mana-mana. Darah juga menyebar ke kakinya. Jadi dia ingin cepat meninggalkan neraka ini. "Jangan buru-buru. Tunggu aku membunuh Randa dulu." Setelah Derek selesai berbicara, dia berbalik badan dan berjalan ke arah Randa. Saat ini Randa sudah terluka parah, tapi dia masih sadar. Dia sangat takut ketika melihat Derek berjalan ke arahnya dengan aura ingin membunuh. Jadi dia meminta ampun dengan napas lemah. "Jangan membunuhku. Tolong kamu jangan membunuhku. Aku tidak ingin mati. Kamu menusuk ayah angkatku ketika dia terluka parah. Jika aku tidak membunuhmu, maka rasa benci di hatiku tidak akan hilang," kata Derek, lalu menendang ke dada Randa. Randa tiba-tiba merasa seperti ditimpa oleh batu ribuan kilo, sehingga dia tidak bisa bernapas. Bruk! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Randa. Tepat ketika Derek ingin menginjak mati Randa dengan kuat, Leo tiba-tiba berkata, "Kak Derek, jalan di luar bisa terhubung ke segala arah. Jadi anggota geng macan pasti sudah melakukan perangkap di luar dan kita akan kesulitan jika ingin membawa Nona Tiffany keluar nanti." Derek langsung sadar ketika mendengar peringatan dari Leo. "Berhenti. Jangan kemari lagi," teriak Randa. Dia lebih takut daripada Leo. Jika dia membuat Leo marah,
maka dia akan ditembak mati dan semua ini akan berakhir begitu saja. Sangat mudah melawan serangan terbuka, tapi sulit melawan serangan secara diam-diam. Terlebih lagi koridor luar bisa menuju ke segala arah. Juga ada orang-orang geng macan di luar sana. Jika mereka menembak pada saat yang sama, maka dia sulit menjamin keamanan Tiffany. Jika mereka ingin membawa Tiffany keluar dari sini dengan selamat, maka mereka hanya bisa menjadikan Randy sebagai sandera. Jadi, Derek berhenti menginjak dan berkata kepada Randa, "Hari ini, aku bisa mengampuni 7 hari kemudian. Aku akan mengadakan upacara pemakaman ayahku dengan megah. Saat itu tidak terlambat bagiku untuk mencabut nyawamu." Dalam 7 hari ini, trik apa yang dimiliki geng macan? Maka gunakan saja. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang Derek katakan pada keluarga Feng? Dia katakan lagi kepada Randa. Dia merasa terlalu murah. Membunuh Randa sekarang akan lebih baik membiarkan dia merasakan ketakutan selama 7 hari dan tidak akan terlambat untuk mengeksekusinya pada saat itu. Randa merasa sangat senang ketika mendengar Derek berkata akan mengampuni dirinya. Ada banyak orang di geng macan, jadi dia pasti bisa membunuh Derek dalam 7 hari ini. "Leo, berikan aku pistol dan kamu yang menangkapnya," ucap Derek pada Leo. Baik. Leo mengerti apa yang dimaksud oleh Derek. Jadi dia segera menyerahkan senapannya kepada Derek. Kemudian, dia mengangkat Randa, juga mengeluarkan pistol untuk mengarahkan ke kepala Randa dan berkata, "Kami akan keluar sekarang. Jadi suruh orangmu tidak boleh menembak. Kalau tidak aku akan membunuhmu." "Baik. Jangan gegabah. Aku tidak akan membiarkan mereka menembak." Randa tentu saja tahu bahwa Leo akan menyanderanya. Dia bisa bangkit lagi jika dia masih hidup. Asalkan dirinya hidup, maka dia akan ada kesempatan untuk membunuh Derek dan pria kekar ini kelak. "Tiffany, aku akan membawamu keluar sekarang. Jadi ikuti aku." Setelah Derek selesai berbicara, satu tangannya mengambil pistol dan satu tangannya menggenggam tangan Tiffany. Baik. Tangan Tiffany digenggam oleh Derek, seolah-olah tersengat listrik sehingga wajahnya sedikit memerah. Leo menangkap Randa sambil berjalan keluar ruang VIP. "Saudaraku, jangan menembak. Aku akan keluar sekarang." Randa mulai berteriak keras dan belum berjalan ke ruang VIP. Jika dia menjadi sandera, maka dia harus memiliki kesadaran menjadi sandera. Jadi dia tidak boleh membiarkan anak buahnya menembak. Kalau tidak dirinya akan mati. Jika dia tidak berteriak terlebih dahulu, anak buahnya akan menembak ketika mereka melihat orang keluar tanpa melihat jelas orang itu. Maka itu adalah hal menyedihkan. Anak buahnya sedang bersembunyi di koridor. Lalu mereka menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Randa dan mereka pun mengira Randa telah mengalahkan musuh di dalam ruang VIP. Ketika mereka melihat Leo menodongkan pistol ke kepala Randa, juga melangkah keluar selangkah demi selangkah, semua orang pun terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa ketuanya telah menjadi sandera. Mereka tidak berani bertindak gegabah ketika melihat situasi ini.
Derek dan Tiffany berjalan di belakang Leo dan mulai keluar dari ruang VIP. Aku takut sekali. Kamu harus melindungiku dengan baik. Tiffany sangat gugup karena dia pertama kali mengalami adegan yang mengerikan ini. Ada aku di sini, maka tidak ada yang bisa menyakitimu, ucap Derek. Ketika dia tiba di depan pintu ruang VIP, Tiffany sudah melihat tumpukan mayat yang seperti bukit, sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan sepasang kakinya juga tidak mendengar perintahnya. Aku tidak bisa keluar karena mayat-mayat ini menghalangi jalanku, ucap Tiffany dengan takut. Aku akan menggendongmu keluar. Setelah Derek selesai bicara, dia langsung memeluk pinggang Tiffany dan melompat ke atas. Sekarang situasi mereka sangat berbahaya. Jadi Derek pun tidak memedulikan jarak tertentu antara lawan jenis. Tiffany dipeluk Derek sambil melompat ke atas, sehingga dia menjerit, "Ah! Perasaan ini seperti mimpi." Derek menggendong Tiffany untuk langsung melompat tumpukan mayat yang seperti bukit itu dan turun di luar koridor. Kemudian, satu tangan Derek mengambil pistol, lalu satu tangan memegang Tiffany, lalu mengikuti di belakang Leo untuk terus berjalan ke depan. Randa melihat semua anak buahnya mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Jadi dia mulai berteriak, "Letakkan senjata kalian. Jangan menunjuk ke aku." Anak buahnya mengarahkan senjata mereka ke lantai ketika mereka mendengar Randa berkata seperti itu. Mereka tidak berani melakukan apa-apa karena ketua sudah ditangkap. Leo dan Derek mengamati jalan, juga mendengarkan suara di sekeliling. Bahkan sangat waspada, dan terus berjalan keluar. Di babak tembak-menembak tadi, beberapa tamu yang bermain di klub surga dunia, ada yang sudah melarikan diri dan ada yang bersembunyi di ruang VIP karena ketakutan. Leo menangkap Randa, sedangkan Derek memegang Tiffany. Sepanjang jalan ini tidak ada hambatan dan mereka sampai di aula. Di aula saat ini, suara musik telah berhenti. Para tamu di aula sudah melarikan diri. Jadi gedung ini sudah kosong. Kak Derek, kamu membawa Nona Tiffany keluar dulu dan aku akan belakangan tiba, ucap Leo. Bersambung ke bab 76. Bab 76. Pemimpin sangat marah. Baik. Setelah Derek selesai berbicara, dia pun mengembalikan senapan kepada Leo. Kemudian membawa Tiffany keluar dari klub surga dunia. Karena Randa disandera oleh Leo, anak buah Randa keluar dari berbagai lorong dan berkumpul di aula. "Berhenti. Jangan mendekat ke sini," teriak Randa. Dia lebih takut daripada Leo. Jika dia membuat Leo marah, maka dia akan ditembak mati dan semua ini akan berakhir begitu saja. Anak buahnya tidak berani mengepung lagi setelah mendengar Randa berkata seperti itu. "Jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak, maka aku akan segera memukulnya sampai babak belur." Leo mengarahkan senapannya kepada Randa dan mulai selangkah demi selangkah berjalan keluar. Randa tahu bahwa Leo menodongkan pistol ke arahnya dari belakang. Jadi bagaimana mungkin dia berani bergerak? Dia hanya bisa berdiri di tempat dengan gemetar dan menunggu Leo pergi. Anak buahnya tidak berani melakukan tindakan jika tidak mendapatkan perintah Randa.
Jadi mereka hanya bisa melihat Leo pergi. Mereka semua tidak mengerti dari mana Leo bisa mendapatkan senapan KBZ itu. Orang yang bisa mendapatkan senapan itu pasti bukan orang sederhana. Setelah Derek dan Tiffany masuk ke dalam mobil jeep, tidak lama Leo pun menyusul. Leo masuk ke dalam mobil dan dia lekas mengendarai mobil. Klub Surga Dunia. Setelah Leo pergi, Randa yang terluka parah akhirnya tidak bisa berdiri stabil dan jatuh ke lantai. Ketua. Para anggota geng macan sambil berlari ke arah Randa sambil berteriak. Ketua, ada apa denganmu? Ketua, apa kamu baik-baik saja? Semua orang bertanya. Randa lu berkeringat. Untuk apa kalian bertanya? Aku terluka parah. Tapi kalian malah bertanya apakah aku baik-baik saja. Ketua, mereka memukulmu sampai seperti itu. Mereka juga sudah membunuh banyak saudara kita. Jadi biarkan kami mengejarnya. Lalu membunuh mereka berdua untuk membalaskan dendam para saudara yang telah meninggal. Ucap seorang anak buah. Kedua orang itu terlalu hebat. Jika kalian mengejarnya, maka kalian sama saja mencari mati. Sebaiknya jangan bertindak gegabah, ujar Randa. Dia sudah mengetahui seberapa hebat kemampuan Derek dan Leo. Jadi dia tidak ingin membiarkan anak buahnya mencari mati. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Aku tidak akan mengampuni mereka. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Pembalasan dendam ini perlu direncanakan dengan matang. Jadi sekarang kita harus segera memberitahukan situasi kita di sini kepada pemimpin geng. Baik. Saat ini, di dalam mobil jeep. Tenang sedikit. Sekarang sudah baik-baik saja. Derek menghibur Tiffany ketika melihat dia masih ketakutan. Adegan tadi sangat mengerikan. Darah mengalir seperti sungai. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Ucap Tiffany. Mengapa kamu bisa ditangkap ke klub surga dunia? Tanya Derek. Ketika aku berjalan di malam ini, mereka tiba-tiba menarikku masuk ke dalam mobil van. Kemudian aku dibawa mereka ke klub surga dunia. Jawab Tiffany. Ternyata seperti itu. Kelak kamu harus berhati-hati, kata Derek. Bab 65 Pemimpin sangat marah. 200. Iya. Setelah mengalami hal tadi, sekarang aku tidak berani tinggal sendiri, ujar Tiffany. Dia benar-benar takut akan ditangkap oleh geng macan lagi. Terlebih lagi dia baru saja menyaksikan adegan mayat yang tersebar di mana-mana dan pertumpahan darah. Jadi dia benar-benar tidak berani tidur sendirian. Sekarang pikirannya penuh dengan adegan mengerikan tadi. Mungkin malam ini dia akan mimpi buruk. Lalu, bagaimana? Tanya Derek. Aku mau pindah ke rumahmu dan tinggal bersama Cindy, kata Tiffany. Terserah kamu. Aku tidak keberatan, kata Derek. Lagi pula ada begitu banyak kamar di vilanya. Sedangkan Tiffany adalah teman baik Cindy. Jadi dia bisa pindah ke sana jika dia mau. Aku tanya pada Cindy dulu. Tiffany merasa dia harus meminta pendapat Cindy jika dia ingin pindah ke rumahnya. Boleh. Tapi kamu jangan memberitahu Cindy perihal aku menerobos ke wilayah Randa, serta membunuh banyak anggota geng macan, kata Derek. Mengapa tidak boleh memberitahunya? Tanya Tiffany.
Karena aku tidak ingin dia mengkhawatirkanku, jawab Derek. Jika aku tidak mengatakan masalah tadi, maka aku harus bilang alasan apa untuk pindah ke rumahmu? Tanya Tiffany. Derek bertanya kembali. Kamu dan Cindy adalah teman baik. Apakah perlu alasan khusus untuk pindah ke rumahnya? Benar juga. Terima kasih atas bantuanmu malam ini. Jika kalian tidak datang menolongku, aku benar-benar tidak bisa membayangkan akhirnya, ucap Tiffany. Sama-sama. Kamu adalah teman baik Cindy. Jadi wajar saja jika aku menyelamatkanmu. Terlebih lagi, aku juga hanya sekalian menyelamatkanmu, kata Derek. Aku merasa sangat aneh jika mengatakan hal ini. Mengapa setelah aku ditangkap, kalian juga kebetulan mencari Randa untuk balas dendam? Apakah ini takdir? Ucap Tiffany. Takdir apa? Ini adalah sebuah kebetulan. Kamu seorang penulis novel online. Apakah kamu tidak tahu kebetulan? Kata Derek. Baiklah. Apa yang kamu katakan sangat benar. Aku menelepon Cindy dulu. Setelah Tiffany selesai bicara, dia pun mengeluarkan ponsel untuk menelepon Cindy. Kemudian, Tiffany memberitahu Cindy bahwa dia ingin tinggal di Villa Bintang untuk beberapa saat. Cindy tentu saja tidak keberatan ketika mengetahui sahabatnya ingin tinggal bersamanya untuk beberapa saat. Ada banyak kamar di villa, jadi dia bisa tinggal semaunya. Apalagi sekarang ibunya sudah pindah, jadi ayahnya tentu saja tidak akan tinggal di dalam villa. Jika Tiffany pindah ke sini, maka dia ada teman. Oleh karena itu, Tiffany membiarkan Derek mengantarnya ke rumah sewaannya dulu untuk mengemas beberapa pakaian dan membawa laptopnya. Tiffany adalah penulis novel online, jadi dia perlu memperbarui novelnya setiap hari. Oleh karena itu dia harus membawa laptop. Dia tidak berasal dari kota selatan, tetapi dia kuliah di kota selatan. Setelah tamat kuliah, dia pun tinggal di kota selatan, lalu tinggal di rumah sewaan. Setelah Tiffany selesai berkemas, Leo mengendarai mobil untuk mengantar Derek dan Tiffany ke Villa Bintang. Kemudian, Leo pergi dan dia menginap di hotel. Cindy tentu saja sangat senang ketika melihat Tiffany datang. Sedangkan Tiffany menuruti perintah Derek dengan ketat. Dari sama sekali tidak memberitahu Cindy masalah dia ditangkap ke klub surga dunia malam ini. Serta Derek dan Leo membunuh banyak anggota geng macan di klub surga dunia. Ezra Chow adalah pemimpin geng macan. Dia sangat marah ketika dia mengetahui Derek membawa Leo menerobos ke dalam klub surga dunia, lalu melukai Randa serta menembak mati puluhan anggota gengnya. Kurang ajar. Derek ini terkenal sebagai pria tak berguna, tapi berani-beraninya dia menerobos ke wilayah geng macan dan juga membunuh banyak anak buahku. Sungguh keterlaluan. Jika aku tidak membunuhnya, maka di mana harga diri geng macan? Kata Ezra dengan marah. Pemimpin, setahuku, Derek masuk ke dalam klub surga dunia untuk membalas dendam pada ketua Lu. Karena ketua Lu telah membunuh ayah angkat Derek, kata seorang anak buah. Erza semakin berbicara, semakin marah. Jadi bagaimana? Selama ini hanya geng macan yang berani membunuh orang. Tidak ada yang berani menyinggung anggota geng.
Macanku. Jika aku tidak membunuh Derek ini, maka bagaimana dengan reputasi geng macanku? Kelak, orang lain aku mengira geng macan mudah ditindas. Bersambung ke bab 77. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 77. Pembunuh misterius datang. Tepat pada saat itu, penasihat militer geng macan, Oscar Su, berkata, "Ketua, si Derek ini berani-beraninya menyerbu masuk wilayah kekuasaan Ketua Lu hanya dengan membawa satu orang. Dia juga membunuh banyak orang-orang kita. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Lalu menurutmu kita harus bagaimana, penasihat militer?" tanya Ezra. Dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya, Oscar pun menjadi penasihat militer geng macan. Dia adalah orang yang membantu Ezra menghancurkan semua kekuatan di kota selatan. Dialah orang yang menjadikan geng macan sebagai geng nomor 1 di kota selatan. Itu sebabnya posisi Oscar di geng macan hanya selisih 1 tingkat di bawah Ezra dan puluhan ribu di atas yang lain. Dia adalah pemimpin kedua setelah ketua geng, Ezra Chow. Ada banyak hal yang Ezra konsultasikan dengan Oscar. Sejauh yang aku tahu, hari ini Derek juga menyerbu keluarga Feng. Dia mengantarkan 1 set peti mati ke perjamuan perayaan ulang tahun ke-70 nyonya besar keluarga Feng. Dia juga mengalahkan ahli nomor 1 keluarga Feng, Daniel Si. Selain itu, dia pula yang menghukum tuan muda keluarga Feng, Jack Feng, ujar Oscar. "Jadi apa artinya?" tanya Ezra. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan Derek. Keberaniannya untuk bertindak dengan begitu tidak bermoral menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa takut. Jawab Oscar. Walaupun Derek dapat mengalahkan ahli di keluarga Feng, tapi geng macan juga memiliki banyak ahli. Selain itu, anggota geng macan juga ada banyak. Kita tidak perlu takut padanya, sahut Ezra. Derek seorang memang tidak perlu ditakuti. Tapi yang kukhawatirkan adalah pendukung di belakangnya, ujar Oscar. Bukankah katanya dia hanya seorang veteran biasa? Memangnya, ada pendukung apa lagi di belakangnya? Tanya Ezra. Tapi ku dengar pada tanggal 26 bulan lalu, Komandan Zona Selatan, Morgan Xie, menghadiri pernikahannya. Kalau kita bertindak atas Derek dan Morgan ikut campur dalam masalah ini, maka geng macan akan dilibas abis, ujar Oscar. Ucapan penasihat militer masuk akal. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ezra lagi. Karena Derek sudah menghukum Jack, maka keluarga Feng pasti akan balas bertindak terhadapnya. Lebih baik sekarang kita diam dan melihat perkembangannya. Kita tunggu penyelidikannya selesai dulu baru mengambil keputusan, jawab Oscar. Baiklah. Kita ikuti ucapan penasihat militer saja. Kita akan diam dulu sekarang dan melihat perkembangannya, ujar Ezra setuju. Setelah Randa diantar ke rumah sakit, dia baru teringat bahwa dia mengirim Santo Wu beserta sekelompok orang hari ini untuk menghukum Derek. Tapi, mereka masih belum juga kembali sampai sekarang. Akhirnya, dia pun meminta bawahannya untuk menelepon Santo dan menanyakan situasinya.
Namun ketika bawahannya menelepon Santo, nomor pria itu sudah tidak dapat dihubungi. Bawahannya itu lalu menelepon satu persatu orang yang ikut bersama dengan Santo. Namun tidak ada satupun nomor milik mereka yang dapat tersambung. Ketika Randa mengetahui bahwa Santo dan sekelompok orang itu menghilang, perasaan buruk pun merayapi benaknya. Mungkinkah Santo dan sekelompok orang itu semuanya dihabisi Derek? Ketika terpikirkan akan hal itu, Randa pun sontak tercenung dan wajahnya memucat. Dia merasa itu sangat mungkin terjadi. Apalagi Derek sudah berani menyerbu surga dunia dan membunuh begitu banyak bawahannya. Sama sekali tidak aneh jika dia juga menghabisi Santo dan sekelompok orang itu. Villa Bintang. Tiffany, kenapa malam ini kamu terlihat sangat tidak tenang? Saat Cindy sedang berbincang dengan Tiffany, dia menyadari wanita itu tidak seperti dirinya sendiri sehingga dia memutuskan untuk bertanya. Tiffany sengaja mencari alasan. Apanya yang terlihat sangat tidak tenang? Aku hanya sedang menyusun alur novelku. Kejadian tragis dan aliran darah bak sungai yang terjadi di surga dunia hari ini terus melekat memenuhi benak Tiffany. Itu sebabnya saat sedang berbincang dengan Cindy, dia sering terlihat seperti kehilangan fokus. Jadi novelmu sudah diperbarui? Tanya Cindy. Belum. Hari ini aku tidak punya ide dan ingin rehat dulu satu hari. Bagaimana mungkin saat ini Tiffany bisa memiliki niat untuk menulis novel? Rehat justru lebih tidak bagus, karena mungkin akan malah memicu menurunnya jumlah pembaca, ujar Cindy. Tidak apa. Besok aku akan menulis lebih banyak saja. Sekarang aku sudah mengantuk. Aku tidur dulu, sahut Tiffany. Baiklah. Ayo kita kembali ke kamar untuk tidur, ujar Cindy. Kembali ke kamar. Memangnya aku tidur di kamar yang mana? Tanya Tiffany. Malam ini kamu tidur denganku. Sudah lama sejak terakhir kali kita kakak beradik ini tidur bersama, jawab Cindy. Tidak apa-apa. Kalau aku tidur denganmu, jangan-jangan Derek akan protes. Tiffany merasa tidak enak tidur bersama dengan Cindy, karena wanita itu kini sudah memiliki suami. Walaupun dia tahu bahwa Cindy sebelumnya selalu tidur di kamar yang terpisah dari Derek, tapi mungkin saja setelah menikah, Cindy sudah bisa menerima Derek dan bersedia tidur bersamanya. Protes apa? Dia juga tidak tidur denganku dan tidur di kamarnya sendiri. Apa hubungannya dengannya kalau kamu tidur denganku? Ujar Cindy sambil sedikit tersipu. Baiklah. Kalau begitu, aku tidur denganmu hanya untuk malam ini. Malam ini Tiffany benar-benar sedikit ketakutan. Dia tidak begitu berani untuk tidur sendiri dan ingin tidur bersama Cindy saja. Ayah angkatnya meninggal secara tragis di tangan orang jahat. Dia baru saja meninggal dan musuh besarnya masih belum dibalaskan. Ini membuat Derek masih tenggelam dalam kesedihan. Walaupun Cindy memohonnya untuk tidur bersama, tapi dia sama sekali tidak menginginkan hal itu. Setelah Cindy dan Tiffany kembali ke kamar, Derek juga kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Keesokan harinya, Cindy pun pergi bekerja ke perusahaan bintang sesuai dengan ucapan Derek. Tiffany ditinggalkan di villa agar dia bisa menulis novelnya.
Derek merasa hanya berdua bersama Tiffany di dalam villa bukanlah hal yang baik. Jadi dia menelepon Leo untuk menjemputnya dengan mobil dan mengantarkannya ke tempat yang dulu ditinggali ayah angkatnya. Dia ingin memilah barang-barang milik Neil. Ketika menyelenggarakan pernikahan waktu itu, tuan muda kepala keluarga Yang, Kelvin Yang, menghadiahkan sebuah mobil Bugatti Veyron. Sedangkan tuan muda kepala keluarga Yue, Ferdian Yue, menghadiahkan sebuah mobil Lamborghini. Sekarang mobil Lamborghini itu digunakan oleh Cindy untuk berangkat kerja. Derek sebenarnya bisa saja mengendarai mobil Bugatti Veyron miliknya untuk pergi. Tapi dia sedang tidak ingin menyetir. Itu sebabnya dia menelepon Leo untuk menjemputnya. Ketika dia sampai di rumah yang dulu ditinggali Neil, kenangan pun berputar dalam benaknya saat melihat barang-barang yang ada di situ. Semua masih sama. Hanya saja sudah tidak ada lagi sosok Neil di dalam rumah itu. Sedangkan Derek masih sangat sedih. Ketika dia memasuki kamar yang dulu digunakan Neil dan memilah-milah barangnya, dia menemukan beberapa medali beserta sertifikat peringkat pertama, kedua dan ketiga di dalam lemari. Derek pun tidak kuasa menahan kesedihannya dan menangis terseduh-seduh tanpa suara. Ketika Cindy berangkat kerja, pembunuh misterius yang dia hubungi lewat dunia maya itu mengirimkan pesan kepadanya. Pembunuh misterius itu mengabarkan bahwa dia sudah sampai di kota selatan dan memintanya menyiapkan uang tunai sebesar 400 juta. Dia lalu meminta Cindy membawa uang tunai itu dan menemuinya di pinggiran kota pada pukul 9 malam. Pembunuh misterius itu baru akan membantu Cindy membunuh Jack dan Randa setelah mendapatkan uang tunainya. Nyawa Jack dan Randa masing-masing bernilai 200 juta, sehingga total mereka berdua adalah 400 juta. Cindy sudah membaca informasi tentang pembunuh misterius itu. Dia tahu bahwa pembunuh misterius itu membunuh orang dengan cara yang tidak terlihat dan belum pernah sekalipun tertangkap. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Itu sebabnya Cindy memutuskan untuk mengambil risiko dengan menyewa pembunuh misterius itu untuk membunuh Jack dan Randa, demi balas dendam atas Neil. Dia merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan ibunya yang sudah mengusir Neil. Akibat perbuatan ibunya itu, Neil pun mati dengan tragis di tangan Jack dan Randa. Kalau suatu saat nanti Derek tahu bahwa ibunya adalah orang yang mengusir Neil, pria itu pasti tidak akan memaafkannya. Bersambung ke bab 78. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 78. Kopassus sudah berkumpul. Akhirnya jam pulang kerja tiba. Cindy menarik uang tunai sebesar 400 juta dan memasukkannya ke dalam sebuah koper kecil. Setelah itu, dia pulang ke rumah terlebih dulu. Begitu sampai di rumah, Cindy hanya melihat Tiffany seorang dan tidak melihat Derek. Jadi Cindy pun bertanya, "Tiffany, di mana?" "Derek." Tiffany sedang mengetik di depan komputer dengan penuh konsentrasi. Lalu dia menjawab tanpa membalikkan kepalanya, "Sejak tadi pagi dia sudah keluar. Tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Karena kemarin dia tidak memperbarui novelnya. Jadi dia berjanji kepada para pembacanya akan menulis lebih banyak hari ini. Untuk menebus utangnya."
Sekarang pikirannya penuh dengan inspirasi. Jadi dia tidak punya waktu untuk berbincang dengan Cindy. Cindy tidak ingin mengganggu Tiffany karena melihatnya sedang menulis novel. Jadi dia pergi ke dapur untuk membuat makanan. Dia merasa akan lebih baik jika Derek tidak ada di rumah. Kalau tidak, dia harus mencari alasan agar bisa pergi menemui pembunuh misterius itu. Itu sebabnya Cindy juga tidak ingin menelepon suaminya dan menanyakan keberadaannya. Tapi, satu-satunya kerugian saat Derek tidak berada di rumah adalah tidak ada orang yang memasak untuknya sehingga Cindy harus memasak sendiri. Hari ini Derek pergi ke rumah yang dulu ditinggali oleh Neil yang untuk mengemasi barang-barang peninggalannya. Sepanjang hari dia merindukan pemilik barang-barang ini dan tidak ingin pergi kemana-mana. Ini adalah tempat dia dibesarkan. Ada begitu banyak kenangan miliknya yang tertinggal di sini. Sekarang ayah angkatnya mendadak meninggalkan dunia ini. Derek benar-benar belum bisa menerima kenyataan ini. Hatinya masih terasa sakit. Suasana hati Leo juga tidak lebih baik darinya. Dia tidak tahu bagaimana harus menghibur Derek, sehingga dia hanya bisa berdiri dalam diam di samping Derek. Kemarin, keluarga Feng sudah mengetahui bahwa Derek hanya seorang tentara pasukan khusus. Tapi mereka tidak berani bertindak gegabah setelah mengetahui bahwa Derek dan Leo menyerang ke wilayah Randa dan mereka berdua membunuh begitu banyak anggota geng macan. Sedangkan geng macan sendiri juga tidak berani melakukan pembalasan. Selain itu, Leo yang berstatus Letnan Jenderal juga patuh terhadap Derek sehingga membuat keluarga Feng tidak berani bertindak semena-mena. Mereka ingin melihat perkembangan situasinya dulu dan menunggu geng macan untuk bertindak lebih dulu. Lagi pula masih ada 7 hari. Jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Sedangkan geng macan juga menunggu keluarga Feng untuk bertindak lebih dulu, sesuai dengan saran dari sang penasihat militer, Oscar. Mereka semua adalah sekumpulan rubah tua jadi tidak ada yang ingin lebih dulu mengambil risiko ini. Setelah selesai memasak, Cindy pun makan malam bersama Tiffany. Setelah makan malam, Tiffany kembali melanjutkan menulis novel. Sedangkan Cindy terus-menerus melihat jam. Akhirnya, jam pun menunjukkan pukul 20.30 malam. Cindy pun berujar pada Tiffany, "Tiffany, aku pergi dulu. Ada urusan." "Sudah larut begini. Memangnya masih ada urusan apa?" tanya Tiffany. "Tidak usah banyak tanya. Aku akan segera pulang," jawab Cindy. "Aku pergi bersamamu saja." Tiffany tidak tenang membiarkan Cindy pergi keluar seorang diri saat hari sudah malam seperti ini sehingga dia mengusulkan untuk ikut. "Tidak usah. Lagi pula aku bukan pergi untuk melakukan hal jahat. Kamu tulislah novelmu baik-baik dan tunggu aku saja di rumah," balas Cindy. "Baiklah kalau begitu. Cepatlah kembali dan hati-hati di jalan ya. Masih ada 2 bab lagi yang harus Tiffany tulis untuk hari ini." Begitu mendengar ucapan Cindy, dia pun tidak lagi meminta untuk ikut dengannya. Jadi, Cindy pun membawa koper berisi uang tunai senilai 400 juta itu dan berjalan keluar. Kemudian dia mengendarai mobil Lamborghini-nya dan pergi menuju tempat di pinggiran kota yang telah ditentukan oleh si pembunuh misterius.
di rumah yang dulu ditinggali Neil Yang. Jenderal Derrick, aku baru saja mendapatkan kabar bahwa pasukan elit itu sudah berkumpul di luar kota selatan. Lapor Leo. Panggil aku Jenderal Derrick. Jaga rahasia. Suruh mereka tetap diam dan tunggu perintahku, ujar Derrick. Baik, Kak Derrick. Apa kamu tahu siapa yang memimpin pasukan elit ini? Tanya Leo. Kalau kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu siapa yang memimpin mereka? Kata Derrick. Pasukan elit ini adalah sebuah divisi dari pasukan barat kita. Dipimpin secara langsung oleh Indralu, penasihat pasukan barat. Ujar Leo bersemangat. Apa? Kenapa Indra tidak berada di tanah barat, malah memimpin pasukan itu untuk datang ke kota selatan? Tanya Derrick terkejut. Ketika pasukan di tanah barat mengetahui perihal pembunuhan senior Neil, mereka semua sangat marah dan ingin membalaskan dendam senior Neil. Ini adalah garis keturunanmu langsung dan juga merupakan Kopassus terhebat, jawab Leo. Ibarat membunuh burung dengan pisau penyembelih. Hal ini melibatkan banyak orang. Cepat suruh mereka kembali ke tanah barat. Derrick merasa tak berdaya. Dia hanya berurusan dengan keluarga Feng dan geng macan. Tapi Kopassus jauh-jauh datang dari tanah barat. Apa mereka ingin meluluh lantakkan kota selatan? Kak Derrick, mereka juga sudah datang kemari. Jadi biarkan saja mereka tetap di luar kota dulu. Kedatangan mereka ke kota selatan kali ini juga pasti diizinkan oleh pihak atasan, ujar Leo. Bagaimana mereka bisa tahu tentang kabar kematian ayah angkatku? Tanya Derrick. Aku yang memberitahu mereka, ujar Leo dengan lemah. Kamu ini malah melakukan hal yang tidak perlu. Kita hanya perlu membiarkan Komandan Morgan di kota selatan mengerahkan satu tim pasukan saja sudah bisa membereskan keluarga Feng dan geng macan. Kenapa harus sampai seperti ini? Kata Derrick. Rencana awal pihak atasan adalah membiarkan Morgan membentuk sebuah pasukan elit di luar kota dan kamu yang mengerahkan mereka. Tapi para pasukan tanah barat memohon untuk datang dan membantumu balas dendam. Ini bukanlah keinginanku, ujar Leo. Sekarang tidak ada peperangan di tanah barat. Jadi kalau mereka ingin datang biarkanlah saja, ujar Derrick. Betul. Menurut hasil penyelidikanku, Ketua Lembaga Hukum Kota Selatan, Marco Huang, bekerja sama dengan geng macan, keluarga Feng, serta yang lainnya demi keuntungannya sendiri. Yang harus kita hadapi bukan hanya geng macan dan keluarga Feng, melainkan juga ada lembaga hukum. Sahut Leo. Ya, ketua lembaga hukum ini harus disingkirkan. Kita harus membebaskan rakyat dari penderitaan ini. Derrick setuju. Kak Derrick, sekarang Kopassus sudah terbentuk. Kamu hanya perlu memerintah. Lalu keluarga Feng, geng macan dan lembaga hukum akan dibasmi. Dendam atas kematian senior Neil juga akan terbalaskan, ujar Leo. Tidak usah buru-buru. Kita tunggu sampai mereka bertindak terlebih dahulu. Kita lakukan sesuai dengan rencana awal. Aku akan mencari semua pendukung mereka, lalu menangkap mereka semua sekaligus, sahut Derrick. Tapi, kemarin kita sudah membuat keributan besar di keluarga Feng.
Kita juga sudah menyerbu masuk ke wilayah kekuasaan geng macan dan membunuh begitu banyak orang. Sedangkan mereka sampai sekarang masih belum melakukan tindakan apapun. Jadi sampai kapan kita harus menunggu? Tanya Leo. Kalau dugaanku tepat, itu karena statusmu sebagai seorang letnan jenderal, sehingga membuat mereka ketakutan. Jadi tidak berani sembarangan bertindak terhadapku, jawab Derek. Oh, kenapa bisa begitu? Tanya Leo. Ini hal yang mudah. Karena kamu yang terus berada di sisiku dan mematuhiku. Mereka pasti sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Aku memiliki pendukung sepertimu. Kalau mereka berani melakukan sesuatu terhadapku, apa kamu pikir mereka tidak akan takut kamu menyalahkan mereka? Kata Derek. Masuk akal. Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Tanya Leo. Saat aku menyelenggarakan pernikahanku, kita semua terlalu menonjol dan terang-terangan. Kamu tidak seharusnya mengenakan seragam letnan jenderalmu ketika menghadiri pernikahanku. Sekarang semua orang di kota selatan tahu bahwa kamu adalah seorang letnan jenderal. Kita tidak bisa lagi bermain sebagai pihak yang rendah diri, ujar Derek. Apa itu berarti kita sudah tidak ada cara untuk memperbaikinya? Leo bertanya lagi. Ada. Tentu saja ada. Jawab Derek. Bagaimana caranya? Kak Derek, tinggal katakan saja. Aku pasti akan melaksanakan sesuai perintahmu, ujar Leo. Bersambung ke bab 79. Cindy bertemu dengan pembunuh misterius.